Pernah nggak kamu perhatikan ini? Dua orang dengan penghasilan sama, pendidikan mirip, bahkan kerja di bidang yang sama. Satu naik kelas hidupnya, satu lagi jalan di tempat bertahun-tahun. Masalahnya bukan malas, masalahnya bukan kurang kerja keras, masalahnya ada di otak. Ilmu saraf menemukan sesuatu yang tidak nyaman didengar. Kemiskinan bukan cuma kondisi ekonomi, tapi kondisi neurologis. Saat seseorang hidup dalam tekanan finansial berkepanjangan, otaknya kehabisan bandwidth kognitif. Artinya, IQ fungsional turun, pengambilan keputusan memburuk, fokus jangka panjang rusak. Dan yang paling berbahaya, otak mulai memprioritaskan bertahan hidup, bukan bertumbuh. Tapi kabar baiknya satu, otak bisa dilatih ulang, bukan dengan afirmasi, bukan dengan motivasi kosong, melainkan dengan neuroplastisitas. Di video ini, kamu akan memahami kenapa otak bisa diprogram miskin, sirkuit mana yang menguncinya, dan latihan otak spesifik untuk membuka kembali aban dan sprain. Kita akan mulai dari jebakan otaknya, lalu membongkar sirkuit ketakutannya, dan akhirnya melatih ulang otak agar mampu Sekarang, kita masuk ke pusat kendali. Di otak ada satu struktur kecil bernama amigdala. Tugasnya satu, mendeteksi ancaman. Masalahnya, amigdala sangat primitif. Ia tidak tahu investasi versus judi, peluang versus ancaman, risiko sehat versus bahaya nyata. Bagi amigdala, kehilangan uang sama dengan bahaya, ketidakpastian sama dengan ancaman. Kortisol dan otak bertahan hidup. Saat amigdala aktif terus-menerus, kortisol naik, tubuh siaga, otak masuk survival mode. Di mode ini, kreativitas turun, keberanian turun, visi jangka panjang hilang. Yang paling parah, PFC ditekan. Padahal PFC adalah pusat perencanaan finansial, pengambil keputusan rasional, otak CEO kita. Inilah alasan orang sulit kaya. Bukan karena tidak tahu caranya, tapi karena otak pengambil keputusan dimatikan oleh stres. Kamu mungkin pernah merasa, aku tahu harusnya begini, tapi nggak jalan. Aku ngerti teorinya, tapi nggak bisa konsisten. Itu bukan kurang niat. Itu PFC yang dikunci oleh amigdala. Titik baliknya, disinilah neuroplastisitas masuk. Otak tidak permanen. Sirkuit ketakutan bisa ditenangkan. PFC bisa diperkuat kembali. Dan begitu PFC aktif, keputusan membaik, risiko jadi terukur, peluang mulai terlihat. Inilah pintu menuju abundance brain. Sekarang kita masuk ke pusat kendali. Di otak ada satu struktur kecil bernama amigdala. Tugasnya satu, mendeteksi ancaman. Masalahnya, amigdala sangat primitif. Ia tidak tahu investasi versus judi, peluang versus ancaman, risiko sehat versus bahaya nyata. Bagi amigdala, kehilangan uang bahaya, ketidakpastian ancaman. Kortisol dan otak bertahan hidup. Saat amigdala aktif terus-menerus, kortisol naik, tubuh siaga, otak masuk survival mode. Di mode ini, kreativitas turun, keberanian turun, visi jangka panjang hilang. Yang paling parah, prefrontal cortex atau PFC ditekan. Padahal PFC adalah pusat perencanaan finansial, pengambil keputusan rasional, otak CEO kita. Inilah alasan orang sulit kaya, bukan karena tidak tahu caranya, tapi karena otak pengambil keputusan dimatikan oleh stres. Kamu mungkin pernah merasa, aku tahu harusnya begini, tapi nggak jalan. Aku ngerti teorinya, tapi nggak bisa konsisten. Itu bukan kurang niat. Itu PFC yang dikunci oleh amigdala. Titik baliknya. Disinilah neuroplastisitas masuk. Otak tidak permanen. Sirkuit ketakutan bisa ditenangkan. PFC bisa diperkuat kembali. Dan begitu PFC aktif, keputusan membaik, risiko jadi terukur, peluang mulai terlihat. Inilah pintu menuju abundance brain. Jika bab-bab sebelumnya membuka masalahnya, maka bab ini adalah senjatanya. Poin penting yang harus dipahami sejak awal. Orang kaya bukan berpikir positif. Mereka punya sirkuit otak yang berbeda. Dan kabar baiknya, sirkuit itu bisa dilatih. Kita akan membangun ulang otak dari mode bertahan hidup menjadi mode mencipta nilai dan uang.
Latihan nomor 1. Amigdala offload. Menurunkan ketakutan finansial bawah sadar. Masalah utama orang sulit kaya bukan kurang ide, tapi otak yang terlalu sering takut duluan. Setiap kali kamu mau ambil peluang, mau jualan, mau mulai usaha, mau negosiasi harga, amigdala aktif, kortisol naik, otak masuk mode jangan ambil risiko. Secara ilmiah, amigdala tidak membedakan ancaman fisik dan ancaman finansial. Ditolak klien, dianggap bahaya. Kehilangan uang sama dengan dianggap ancaman hidup. Akibatnya, kamu overthinking, nunda eksekusi, memilih aman tapi stagnan. Latihan praktis 3-5 menit per hari. Nama, Fear Labeling Drill. Ambil kertas atau notes HP. Tulis satu ketakutan finansial spesifik, contoh, takut jualan karena takut ditolak. Lalu tulis kalimat ini, wajib. Ini adalah respon amigdala, bukan fakta. Tambahkan, risiko ini tidak mengancam hidup saya. Kenapa ini bekerja? Penamaan emosi menurunkan aktivitas amigdala hingga 30-40% dan mengaktifkan PFC, otak rasional. Otak belajar, takut sama dengan bukan bahaya nyata. Tips kaya praktis, lakukan latihan ini sebelum pitching, upload konten jualan, negosiasi, ambil keputusan uang. Latihan kedua, PFC expansion, menguatkan otak perencana dan penghasil uang. Latihan nomor 2. PFC ekspansi. Orang miskin hidup dari reaksi. Orang kaya hidup dari proyeksi. Perbedaannya ada di prefrontal cortex, PFC. PFC adalah pusat perencanaan jangka panjang, strategi finansial, delayed gratification, melihat peluang bukan cuma masalah. Masalahnya, stres dan rutinitas instan mengecilkan PFC. Latihan praktis, 5 menit per hari. Nama, 10 tahun projection micro session. Tutup mata 30 detik. Bayangkan diri kamu 10 tahun lagi. Gaya hidup, sumber penghasilan, jam kerja. Lalu jawab tertulis. Skill apa yang paling mahal? Masalah apa yang bisa saya selesaikan untuk orang lain? Apa satu langkah kecil minggu ini? Jangan lebih dari 5 menit. Ini latihan saraf, bukan melamun kosong. Kenapa ini bekerja? Membayangkan masa depan mengaktifkan PFC dan menekan impuls jangka pendek. Otak belajar menukar kenyamanan sekarang dengan keuntungan masa depan. Tips kaya praktis. Orang kaya tidak nanya kerja apa, tapi nilai apa yang bisa saya jual berulang. Latihan nomor 3. Dopamin reprogramming. Mengganti candunya otak dari konsumsi ke produksi. Ini bagian paling penting. Otak miskin. Dopamin dari scroll, dopamin dari hiburan, dopamin dari konsumsi. Otak kaya. Dopamin dari progres, dopamin dari problem solving, dopamin dari value creation. Secara neuroscience, dopamin bukan hormon senang, tapi hormon mengejar tujuan. Kalau dopamin kamu habis di sosial media, hiburan pasif, otak malas mengejar uang. Latihan praktis, 5 menit per hari. Nama, dopamin delay and earn. Tunda dopamin instan 30-60 menit. Scroll, game, hiburan. Ganti dengan satu tindakan produktif kecil. Kirim satu penawaran, bikin satu konten, belajar 10 menit skill mahal. Setelah selesai, boleh hiburan. Kenapa ini bekerja? Otak belajar, usaha dopamin, bukan scroll dopamin. Ini rewiring jalur motivasi. Ika tips kaya praktis, uang adalah efek samping dari otak yang terbiasa memproduksi nilai, bukan dari afirmasi. Sintesis, rutinitas otak kaya 15 menit per hari. Gabungkan ketiganya. 5 menit amigdala offload, 5 menit PFC projection, 5 menit dopamine earn. Total 15 menit per hari. Tanpa modal uang, tanpa afirmasi palsu. Penutup bab 3, power statement. Kaya bukan soal keberuntungan, bukan soal bakat, bukan soal privilege semata.
Kaya adalah hasil dari otak yang dilatih keluar dari mode bertahan hidup. Saat kamu menguasai ketakutan, perencanaan, motivasi, uang akan mengejar struktur otakmu. Dan itulah makna sebenarnya dari financial freedom starts in the brain. Sekarang kamu paham satu hal penting. Uang bukan cuma soal strategi eksternal. Uang adalah refleksi dari struktur otak internal. Saat otakmu tidak lagi dikuasai ketakutan, mampu berpikir jangka panjang, terbiasa memproduksi nilai, uang bukan lagi musuh, tapi konsekuensi. Kalau video ini membuka sudut pandang baru buat kamu, tulis di komentar. Otak dulu, uang menyusul. Dan kalau kamu ingin lanjut ke latihan otak praktis lainnya untuk fokus, stres, dan performa hidup, subscribe, aktifkan lonceng. Karena di channel ini, kita tidak menjual mimpi, kita melatih otak.